Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Damara dengan NIM B1B2211033, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, tugas UAS pengantar ilmu politik. Keterwakilan politik perempuan. Pembagian kekuasaan banyak dirasa tidak adil karena memberikan kekuasaan yang besar kepada laki-laki, sedangkan kepada perempuan hanya memberikan kekuasaan yang kecil. Dalam sistem politik, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang setara untuk memilih dan dipilih. Dalam keterwakilan politik, perempuan tidak menjamin kepentingan perempuan diperhatikan dengan baik. Pemenuhan kebutuhan dan kepentingan perempuan mengharuskan kehadiran perempuan itu sendiri dalam arena politik. Ketika perempuan berada di luar arena politik, maka kehilangan kesempatan untuk mendefinisikan dan menginterpretasikan kebutuhan perempuan, mempunyai status politik yang jelas, dan mengawal kebutuhan perempuan terpenuhi. Dalam demokrasi, perwakilan perempuan harus terlibat karena tidak adil jika sekelompok laki-laki mewakili seluruh laki-laki dan perempuan. Terlibatnya perempuan juga dapat memanfaatkan potensi penduduk perempuan dan juga dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Selanjutnya, teori demokrasi mainstream. 1. Teori politik. Pada mulanya warga negara aktif itu laki-laki dan perempuan hanya bagian dari keluarga atau bisa dibilang laki-laki. Teori liberalisme. Konsep individu tidak memperdulikan fakta adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Secara teoritis terdapat dua perbedaan, yakni perspektif kesamaan dan perspektif perbedaan. Menurut Lovendeduksi 2005, perspektif kesamaan menekankan pemberian hak politik perempuan atas dasar dan jumlah yang sama dengan laki-laki, sedangkan perspektif perbedaan menekankan bahwa pemberian hak tersebut diberikan karena perempuan memiliki sifat atau kepentingan dan perspektif yang khas hanya mungkin diwakili oleh perempuan. Menurut Engelhardt dan Norris, ada 3 teori hambatan masuknya perempuan dalam politik. Yang pertama, hambatan struktural, meliputi pendidikan, pekerjaan, dan status sosial ekonomi perempuan. Yang kedua, hambatan konstitusional, meliputi sistem politik, tingkat demokrasi, dan sistem pemilu. Yang ketiga, hambatan kultural, meliputi budaya politik, serta pandangan masyarakat terhadap gender. Kehadiran perempuan di dalam politik akan mengubah tatanan kehidupan bernegara, tidak hanya karena urgensitas terwakilinya kepentingan perempuan, melainkan juga karena terwakilinya perspektif mereka dalam proses pembuatan kebijakan. Partisipasi perempuan Indonesia dalam parlemen masih sangat rendah. Angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit berpengaruh terhadap isu terkait gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan. Saat ini partisipasi perempuan Indonesia masih di bawah 30%. Pentingnya peningkatan partisipasi untuk mengetahui pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, mendukung demokrasi yang memberi gagasan terkait undang-undang pro perempuan dan anak di ruang publik.